Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Petaka Pesugihan Tukang Bakso seri yang keempat, ditulis Abdul Waza. Pada seri yang lalu dikisahkan, Pak Karman bersemedi. Sosok perempuan berhenti tepat di hadapan Pak Karman. Jika kau ingin kekayaan, kau harus menerima kehadiranku selamanya. Sosok itu kemudian berbicara dengan suara pelan tapi jelas. Kekayaan yang kau inginkan hanya bisa kau dapatkan melalui penderitaan dan kegelapan. Suara perempuan itu semakin seram dan menghantui. Pak Karman mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia bisa tergoda untuk melakukan ini? Namun di tengah semua kengerian itu, dia tetap teringat akan janji kekayaan yang dijanjikan. Apakah ini benar-benar ada harga yang harus aku bayar? Pikirnya, kebingungan dan ketakutan menguasai benaknya. Sosok perempuan itu masih menyeringai lebar, menunggu respon dari Pak Karman. Kini dia dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Mundur dan melupakan segalanya, atau melanjutkan dan menerima nasib yang mengerikan bersama kekayaan yang didambakannya. Setelah suara ayam jago terdengar, menandakan waktu subuh telah tiba. Pak Karman yang masih duduk bersila di ruangan gelap tempat semedi merasakan tubuhnya lelah dan pikiran yang penuh kecemasan. Pengalaman mengerikan semalam dengan sosok perempuan itu masih terbayang jelas di kepalanya. Suara tawa perempuan yang seram, janji kekayaan, serta tawaran bantuan yang datang dari kegelapan, semuanya membuat batinnya terguncang. Tak lama setelah itu pintu ruangan berderit terbuka perlahan. Dan Mbah Sugiwo muncul dari balik bayangan dengan langkah tenang. Wajahnya tetap tenang, seolah apa yang dialami Pak Karman semalam bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Karman? Apa kau berhasil melewati ujian pertamamu? Tanya Mbah Sugiwo dengan nada datar namun penuh makna. Pak Karman, meski tubuhnya masih terasa gemetar, mengangguk perlahan. Saya sudah bertemu dengan perempuan itu, Mbah. Dia mengatakan akan membantu saya untuk mendapat kekayaan yang saya inginkan. Jawab Pak Karman. Suaranya bergetar sedikit, namun dia berusaha keras untuk terdengar tegar. Mbah Sugiwo tersenyum tipis, lalu menghampiri Pak Karman yang masih duduk. Syukurlah itu kalau langkah pertama. Perempuan itu akan menjadi perantara antara dunia kita dan kekuatan yang akan membantumu pada kekayaan. Tapi ingat, meskipun ini adalah pesugihan putih, kau masih harus mematuhi beberapa aturan. Kau harus berhati-hati dalam bertindak dan berpikir. Jelasnya dengan penuh kehati-hatian. Pak Karman hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, dia mulai merasakan kecemasan yang semakin dalam. Dia tidak pernah membayangkan akan masuk ke dalam dunia seperti ini. Tapi dalam situasi ekonominya yang semakin terpuruk, dia merasa tidak ada pilihan lain. Sekarang kamu pulanglah.
lanjut Mbah Sugiwo. Kekayaan yang kau inginkan akan mulai mendatangi kehidupanmu. Namun, selalu ingat kata-kataku. Jangan pernah lengah atau melupakan perjanjian ini, karena perempuan itu akan selalu berada di dekatmu. Pak Karman menelan ludah, membayangkan sosok seram yang akan terus mengawasinya. Tapi janji kekayaan yang mulai menggodanya membuatnya kembali mantap. Setelah berpamitan dengan Mbah Sugiwo, Pak Karman meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Perasaan lega karena ritual sudah selesai, bercampur dengan ketakutan akan apa yang baru saja dilakukannya, terus mengganggu pikirannya. Saat perjalanan pulang, Pak Karman bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Namun bayangan kekayaan dan kesuksesan mulai membungkam ketakutan yang masih menggantung di hatinya. Sekitar jam 1 siang Pak Karman akhirnya tiba di rumahnya setelah perjalanan panjang. Keringat masih membasahi tubuhnya, tapi raut wajahnya tampak lebih ceria meski ada sedikit kelelahan. Bu Sri yang dari pagi merasa khawatir segera menyambutnya di pintu dengan tatapan cemas. Pak, dari mana saja? Kok semalam gak pulang? Tanya Bu Sri lembut, tapi dengan nada jelas menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Pak Karman tersenyum, meskipun ada sedikit kegelisahan yang tersembunyi di balik senyuman itu. Bapak baik-baik saja, Sri. Tadi malam cuma ketemu seseorang yang bisa bantu aku soal usaha kita. Gak usah khawatir, jawabnya, mencoba meredakan kecemasan istrinya. Bu Sri melihat suaminya tampak lebih ceria dari biasanya, meskipun masih tak bisa menghilangkan rasa penasaran di dalam hatinya. Beneran, Bapak tidak apa-apa, tapi Bapak kelihatan beda hari ini, ujarnya sambil memperhatikan wajah Pak Karman yang lebih berseri dibanding sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah dilihat sejak usahanya mengalami masa sulit. Ya Bu, insya Allah semua akan baik-baik saja. Aku sudah dapat jalan keluar. Nanti kamu akan lihat, kita akan bangkit lagi, Bu, jawab Pak Karman dengan nada optimis. Meski Bu Sri sedikit lega mendengar jawaban itu, dia masih merasa ada yang tidak diceritakan oleh suaminya. Biasanya Pak Karman tidak pernah merahasiakan sesuatu. Namun kali ini suaminya sepertinya menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang membuatnya enggan menjelaskan lebih lanjut. Ya sudah Pak, kalau kamu bilang tidak apa-apa, aku percaya. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu di sampingmu, ujar Bu Sri dengan lembut meski hatinya masih diliputi keraguan. Pak Karman mengangguk dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, menyesap kopi yang disiapkan oleh istrinya. Dalam pikirannya, dia terus mengingat janji Mbah Sugiwo dan perempuan seram yang menemuinya semalam. Kini Pak Karman hanya bisa menunggu, berharap apa yang dijanjikan akan segera menjadi kenyataan. Sementara itu, Bu Sri kembali ke dapur dengan perasaan campur aduk, antara rasa lega karena suaminya pulang dengan selamat dan kekhawatiran bahwa ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Meski begitu, dia memilih untuk tetap percaya pada suaminya, meski hati kecilnya terus berbisik bahwa ada sesuatu yang kelam sedang mendekat. Selang beberapa saat, Bu Sri kembali menghampiri suaminya dengan membawa cemilan roti goreng kesukaan Pak Karman. Dia duduk di samping suaminya, mencoba mencairkan suasana meski rasa khawatir masih bergelayut di hatinya. Sambil menyodorkan piring, ia berkata pelan, Pak, ini roti gorengnya masih hangat.
Silakan dimakan, Pak. Pak Karman tersenyum tipis, lalu mengambil satu roti dan menggigitnya perlahan. Setelah beberapa saat dia berkata dengan tenang, "Nanti malam kita buat bakso lagi, Bu. Besok pagi Bapak mau jualan seperti biasa." Mendengar itu, Bu Sri yang masih memikirkan keuangan mereka yang semakin menipis menghela napas panjang sebelum menjawab. Tapi Pak, uang persediaan kita tinggal sedikit. Ibu takut kalau jualan bakso lagi terus nggak laku seperti kemarin-kemarin. Rugi terus. Bagaimana nanti kita bayar hutang? Suaranya terdengar lirih, hampir putus asa. Pak Karman meletakkan rotinya dan menatap istrinya dengan penuh keyakinan. "Bu, tenang saja. Kali ini berbeda. Percaya saja sama Bapak. Besok jualan kita akan laris manis dan bahkan lebih dari sebelumnya. Bapak sudah dapat jalan keluar, jadi Ibu nggak usah khawatir lagi." Di situ Bu Sri menatap suaminya dengan ragu. Tak mengerti dari mana datangnya keyakinan itu. Sejak kapan Pak Karman sebegitu optimis? Padahal selama 3 hari terakhir jualannya tak ada yang laku. Tapi melihat ketenangan di wajah suaminya, Bu Sri hanya menelan kekhawatirannya dan mencoba mempercayai apa yang dikatakan Pak Karman. Ya sudah, Pak. Jika begitu, Ibu ikut saja apa yang Bapak bilang. Semoga besok benar-benar laku keras, jawab Bu Sri dengan suara pelan, walau hatinya masih dipenuhi rasa was-was dan merasa ada yang aneh dengan suaminya. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Pak Karman bersama sang istri? Berhasilkah dia menjadi kaya? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.